Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Ingat, matematika mudah, matematika tidak susah. Hari ini kita akan membahas materi jarak, titik, garis, dan bidang bagian yang pertama. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, jarak antara dua titik. Ya, perhatikan gambar berikut. Jarak antara titik A dan titik B yaitu panjang ruas garis AB. Jadi, jika kalian diminta untuk mencari jarak titik A ke titik B, maka kalian tinggal menghubungkan ya titik A dan titik B ini sehingga menjadi sebuah garis ya. Nah, jarak titik A dan titik B ini sama dengan panjang garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Mari kita simak contohnya berikut ini. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Diketahui titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan A. Jarak antara titik E dan titik P. B. Jarak antara titik P dan titik G. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menggambarnya terlebih dahulu ya. Jadi kita gambar dulu kubus ABCDEFGH. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, kubusnya rusuknya 12 cm. Nah, di sini titik P-nya berada pada pertengahan rusuk AB ya. Jadi kita letakkan dulu titik P-nya ya, dia berada pada pertengahan rusuk AB ya. Kemudian untuk menentukan jarak antara titik E ke titik P ya, maka kita menarik garis dari E ke P ya. Kemudian, nah di sini kita peroleh sebuah segitiga ya. Untuk memudahkan kita copot saja segitiganya ya. Di sini kita peroleh segitiga APE ya, di mana untuk panjang AE-nya itu sama dengan panjang rusuknya yaitu 12 cm. Kemudian untuk panjang AP, karena P berada di tengah AB, maka panjang AP adalah setengah dari rusuknya atau setengah dari AB yaitu 6 cm. Nah, di sini kita bisa menggunakan dalil Pythagoras untuk mencari panjang EP ya, sehingga kita peroleh panjang EP-nya adalah akar 180 yang kalau disederhanakan menjadi 6 akar 5 ya. Jadi panjang atau jarak titik E ke titik P adalah 6 akar 5 cm. Nah, untuk contoh yang B ya, kita sama juga, kita buat kubusnya ya, kita letakkan titik P-nya, kemudian kita tarik garis dari P ke G. Nah, untuk menentukan panjang PG, kita akan membentuk garis bantu, yaitu garis yang menghubungkan P ke C, ya, sehingga kita di sini memperoleh sebuah segitiga. Segitiganya siku-siku di C, ya. Nah, untuk memudahkan bisa kita copot segitiganya, ya. Nah, segitiganya adalah PCG, ya. Untuk panjang GC itu sama dengan rusuk 12 cm. Nah, untuk panjang PC dia sama dengan panjang EP tadi ya. EP tadi sudah kita hitung, panjang EP-nya tadi adalah 6 akar 5. Jadi panjang PC-nya sama dengan 6 akar 5 cm. Sehingga kita peroleh untuk panjang PG-nya adalah akar 324 atau 18 cm. Jadi jarak titik P ke titik G adalah 18 cm. Nah, kemudian yang kedua, jarak antara titik dan garis. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, jarak antara titik A ke garis G itu sama dengan panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini dia tegak lurus dengan garis G. Nah, untuk titik B sendiri ini disebut dengan proyeksi titik A ke garis B. Nah, coba perhatikan contoh soalnya ya. Di sini diberikan kubus ABCDEFGH yang memiliki panjang rusuk 6 cm ya. Jika titik P itu terletak pada pertengahan rusuk HG, Q pada pertengahan rusuk HE dan R pada pertengahan rusuk BC, tentukan jarak titik P ke garis QR ya. Jadi kita gambar dulu kubusnya ABCDEFGH ya. Di sini panjang rusuknya adalah 6 cm. Kemudian kita letakkan titik P pada pertengahan AG, kemudian titik Q pada pertengahan EH, dan titik R pada pertengahan BC.
Kemudian kita hubungkan titik-titiknya tadi sehingga membentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga QPR. Nah, kita diminta menentukan jarak antara titik P ke garis QR, ya. Jadi kita akan menentukan proyeksi titik P ke garis QR, di mana kalau dihubungkan, ya, titik P ke proyeksinya tadi, dia akan membentuk garis yang tegak lurus terhadap garis QR, ya. Nah, di sini titiknya adalah titik O, ya. Nah, jika garis P dan O kita hubungkan, dia akan membentuk sebuah garis, di mana garis ini dia tegak lurus terhadap garis QR. Nah, jadi kalian bisa gunakan penggaris kalian, ya, penggaris kalian untuk menentukan supaya dia membentuk siku-siku di sini, ya, karena dia tegak lurus, ya. Nah, perhatikan juga untuk segitiga QPR di sini dia juga siku-siku di P, ya. Perhatikan di sini QP itu tegak lurus terhadap PR, ya. Nah, jadi di sini dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Sehingga untuk menentukan panjang OP, ya, kita nanti bisa menggunakan rumus luas segitiga, ya, di mana nanti segitiganya kita lihat dari dua kondisi, ya. Nah, untuk menentukan panjang OP-nya di sini kita harus menentukan dulu panjang sisi-sisinya nih, panjang QP, PR dan QR, ya. Jadi kita akan menentukannya satu per satu, ya. Nah, pertama kita menentukan panjang QP. Nah, untuk panjang QP kita perhatikan di sini ada segitiga QHP. Siku-sikunya di H. Untuk panjang QH dan HP ini sama, ya. Karena posisi Q dan P dia sama-sama di tengah rusuknya tadi, ya, sehingga panjangnya sama nih. Panjangnya adalah 3 cm. Nah, berdasarkan dalil Pitagoras kita peroleh hubungannya, ya. Kemudian kita masukkan angkanya sehingga diperoleh panjang QP-nya adalah 3/2. Nah, kemudian panjang PR, ya. Nah, untuk panjang PR, mohon maaf, panjang QR, ya. Panjang QR, untuk panjang QR dia sama dengan panjang HC, ya. Nah, ini kalau kita geser ke belakang dia sama dengan panjang HC. Nah, di sini dia membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya, segitiga HCG, ya, HCG, di mana siku-sikunya di G, ya. Nah, untuk sisinya sendiri ini sama HG dan GC di sini rusuknya, ya. Nah, jadi sama seperti kita menentukan diagonal sisi. Sehingga kita peroleh panjang QR atau HC-nya itu sama dengan 6/2. Nah, kemudian kita menentukan panjang PR. Nah, jadi panjang PR kita lihat tadi di sini dia siku-siku, ya. Nah, di sini dia siku-siku. Nah, maka panjang PR-nya sama dengan QR kuadrat dikurang QP kuadrat, ya. Kita masukkan tadi nilai QR dan QP-nya sehingga kita peroleh panjang QP-nya adalah 3/6, ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh ketiga sisinya, ya. Nah, kita akan menentukan panjang OP dengan menggunakan rumus luas segitiga, ya. Rumus luas segitiga sendiri itu adalah setengah alas kali tinggi, ya. Nah, kembali kita perhatikan segitiga QPR ini kita bisa melihatnya dari dua keadaan, ya. Nah, ini keadaan yang pertama di mana yang menjadi alas adalah QR, tingginya PO, ya. Kemudian kalau ini kita putar, ya, kalau kita putar, ya, dia bisa berada dalam keadaan seperti ini, maka alasnya adalah QP, sedangkan tingginya adalah PR. Sehingga kita peroleh hubungan, ya, hubungan luas segitiganya ini adalah luas segitiga yang pertama, yang ini, ya. Kemudian ini adalah luas segitiga yang kedua, ya. Nah, tinggal kita lihat di sini karena sama-sama ada setengah, bisa kita coret setengahnya, kita ganti nilai-nilainya, ya. Sehingga kita peroleh di sini, ya, kita masukkan, maka OP-nya 3/2 kali 3/6 dibagi 6/2. Ini akar 2 bisa kita coret, ya. Kemudian 3 kali 3 9, 9/6/6. Disederhanakan jadi 3/2/6. Jadi jarak titik P ke garis QR adalah 3/2/6. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa nanti kita akan bertemu kembali dalam materi bagian kedua, jarak titik garis dan bidang, ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.